Media Vietnam, performa Marcelino Ferdinand DKK jadi peringatan untuk Vietnam dan Thailand, hindari bersua timnas U22 Indonesia di semifinal. Media Vietnam, Soha.vn menilai performa Marcelino Ferdinand DKK menjadi peringatan bagi timnas U22 Vietnam dan Thailand. Timnas U22 Indonesia baru saja menunjukkan performa yang apik pada matchday kedua SEA Games 2023. Tim besutan Indra Syafri itu mengalahkan Myanmar dengan skor 5-0 di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023. Gol pembuka timnas U22 Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-19. Pada menit ke-31, Ramadan Sananta mencetak gol melalui sepakan penalti. Babak kedua pada menit ke-59, Sananta kembali mencetak gol. Gol keempat timnas U22 Indonesia dicetak oleh Fajar Fatur Rahman pada menit ke-73. Menjelang pertandingan berakhir, Titan Agung menutup gol timnas U22 Indonesia. Media Vietnam Soha menilai bahwa penampilan timnas U22 Indonesia bisa menjadi ancaman untuk Vietnam dan Thailand. Bahkan mereka menilai tim dari grup B harus berhitung untuk menghindari timnas U22 Indonesia di semifinal. Dengan 3 poin, tim Indonesia naik ke puncak klasemen dan sangat dekat dengan tiket ke semifinal, tulis Soha. Performa luar biasa dari Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan setimnya benar-benar menjadi peringatan yang kuat bagi calon lawan seperti U22 Vietnam atau U22 Thailand. Tak terkecuali tim-tim di grup B yang harus berkalkulasi untuk menghindari pertemuan dengan Indonesia U22 dalam waktu dekat di babak semifinal. Saat ini klasemen grup A dipimpin timnas U22 Indonesia dengan 6 poin. Posisi kedua ditempati tuan rumah Kamboja dengan 4 poin. Timor Leste di posisi ketiga dengan 3 poin. Myanmar di peringkat keempat dengan 3 poin. Filipina menjadi juru kunci klasemen sementara dengan 1 poin. Sementara grup B dipimpin oleh Vietnam dengan 6 poin. Posisi kedua dihuni Malaysia dengan 3 poin. Thailand di peringkat ketiga memiliki poin yang sama dengan Malaysia. Singapura di posisi keempat tanpa poin dan Laos di dasar klasemen juga tanpa poin. Hasil Timnas Indonesia U22 vs Myanmar di SEA Games 2023, Garuda Muda pesta gol 5-0. Hasil Timnas Indonesia U22 vs Myanmar di laga kedua grup A SEA Games 2023, Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U22 sukses berpesta gol dengan meraih kemenangan 5-0. Laga Timnas Indonesia U22 vs Myanmar digelar di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, pada Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Gol Timnas Indonesia U22 dicetak oleh Marcelino Ferdinand, 19, Bres Ramadan Sananta, 31, dan 59, Fajar Fatur Rahman, 74, dan Titan Agung, 87. Ini jadi kemenangan kedua yang diraih Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand mengalahkan Filipina di laga perdana grup A dengan skor 3-0. Timnas Indonesia U22 langsung intens menebar ancaman ke gawang Myanmar sejak awal laga. Beberapa peluang pun didapat, salah satunya lewat aksi Ramadan Sananta. Namun, serangannya masih bisa dihalau para pemain di lini belakang Myanmar. Timnas Myanmar U22 pun tak tinggal diam. Mereka bahkan nyaris membukukan gol di menit ke-8, lewat serangan balik cepat. Swantet berhasil melewati penjagaan Muhammad Ferrari dan langsung melepaskan tendangan keras ke gawang Timnas Indonesia U22. Beruntung, Hernando Ari berhasil menepis bola. Di menit ke-10, Timnas Indonesia U22 kembali mendapat peluang emas mencetak gol. Namun sayang, tendangan Rizky Ridho yang memanfaatkan umpan ciamik dari tendangan bebas Pratama Arhan masih bisa dihalau kiper Myanmar. Timnas Indonesia U22 akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-19, ialah Marcelino Ferdinand yang sukses menjebol gawang Myanmar usai memanfaatkan bola muntahan. Marcelino langsung melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang tak bisa dihalau kiper Myanmar. Timnas Indonesia U22 pun unggul 1-0.
Di menit ke-29, wasit memberi timnas Indonesia U22 hadiah penalti usai Marcelino Ferdinand dilanggar pemain Myanmar di kotak penalti. Ramadan Sananta yang maju sebagai algojo pun sukses mencetak gol dengan mudah ke gawang Myanmar. Timnas Indonesia U22 makin unggul 2-0. Unggul besar, timnas Indonesia U22 tampak tampil makin percaya diri. Mereka pun mendominasi laga dengan intens menyerang gawang Myanmar. Namun, serangan demi serangan timnas Indonesia U22 tak berbuah manis kali ini. Skor 2-0 pun terjaga hingga akhir babak pertama. Di babak kedua, Myanmar U22 tampak berusaha tampil lebih garang. Mereka sudah bisa memberi ancaman berarti ke gawang timnas Indonesia U22 di awal-awal laga. Beruntung, Hernando Ari tampil apik hingga bisa menyelamatkan gawang Garuda Muda dari kebobolan. Timnas Indonesia U22 sendiri tak tinggal diam mendapati perubahan permainan Myanmar U22. Bahkan, Garuda Muda justru yang bisa menambah golnya di awal babak kedua ini. Berawal dari kesalahan lini belakang Myanmar U22, Ramadan Sananta mendapat kesempatan emas untuk mencetak gol. Ia pun sempat menggocek beberapa pemain Myanmar U22 sebelum akhirnya melepas tembakan kencang yang tak dapat diantisipasi oleh kiper lawan. Timnas Indonesia U22 makin unggul 3-0. Belum puas, timnas Indonesia U22 melanjutkan pesta golnya di Olympic Stadium lewat aksi Fajar Fatur Rahman di menit ke-74. Dia melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang tak bisa diantisipasi kiper lawan. Garuda Muda makin memimpin 4-0. Jelang akhir laga, timnas Indonesia U22 makin menggila. Mereka menambah penderitaan Myanmar U22. Kali ini, giliran Titan Agung yang mencatatkan namanya di papan skor usai pergerakannya gagal dihalau pemain di lini belakang Myanmar U22. Tendangan keras Titan pun membuat bola bersarang tepat ke gawang Myanmar U22. Di waktu tersisa, kedua tim masih terus mencoba mencetak gol. Sejumlah peluang didapat, namun gagal dimanfaatkan dengan baik. Timnas Indonesia U22 pun sukses memastikan kemenangan dengan skor telak 5-0. Dibantu Simon McManamy, timnas Indonesia U22 dapat fasilitas terbaik di Kamboja. Timnas Indonesia U22 bisa dikatakan cukup beruntung pada SEA Games 2023 Kamboja, selain berada di grup yang relatif mudah juga mendapatkan fasilitas yang cukup memadai dan hal tersebut juga diakui manajemen tim Garuda Muda. Tempat latihan biasanya menjadi kendala dan berdampak pada permainan. Kalau di sini beda, kita mendapatkan lapangan yang oke dan bisa digunakan setiap saat. Hanya di sini, Kamboja, kita mendapatkannya, kata manajer timnas Sumarji di Phnom Penh, Rabu. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan selama di Kamboja mendapatkan fasilitas latihan yang bisa dikatakan representatif yakni di lapangan The Dream Visaka Training Camp, Phnom Penh, ada 2 lapangan yang tersedia. Usut punya usut, didapatkannya fasilitas tersebut buah campur tangan mantan pelatih timnas Indonesia dan Bayangkara FC, Simon McManamy yang kini menukangi tim asal Kamboja, Visaha FC. Memang benar ada campur tangan Simon, kami juga sudah ketemu CEO-nya dan mereka membebaskan kita untuk menggunakan lapangan latihan miliknya, kata Sumarji menambahkan. Saat latihan terakhir sebelum melawan timnas Myanmar, Kamis tanggal 4 Mei tahun 2023, timnas Indonesia bahkan berlatih bersamaan dengan Visaka FC meski dengan lapangan yang berbeda. Ini juga terjadi pada latihan-latihan sebelumnya. Terkait persiapan melawan Myanmar, Sumarji menegaskan jika timnas Garuda Muda harus meraih poin maksimal, hal ini demi mengamankan posisi pada klasemen grup A kejuaraan multi-event 2 tahunan itu. Kami akui kita sangat diuntungkan terutama jeda pertandingan yang cukup lama, 4 hari, makanya harus dimaksimalkan pada laga besok, kata pria yang juga petinggi kepolisian itu. Timnas U22 Indonesia pada SEA Games 2023 terbilang berada di grup yang relatif mudah jika bandingkan dengan grup lainnya. Di grup A, selain tuan rumah Kamboja ada Indonesia, Myanmar, Filipina dan Timor Leste. Untuk grup B bisa dibilang grup neraka karena ada sang juara bertahan Vietnam disusul Thailand, Malaysia, Singapura dan Laos. Pada klasemen grup A, Kamboja di puncak klasemen dengan 4 poin dari 2 pertandingan disusul Indonesia dengan 3 poin dari 1 pertandingan, berikutnya Myanmar dengan 3 poin dari 1 pertandingan, Filipina 1 poin dari 1 pertandingan dan Timor Leste 0 poin dari 2 pertandingan.